Bertemu lagi dengan saya, masih di channel yang sama juga. Dan semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi ini yang semakin lama kok semakin tidak berkurang dan malah bertambah saja. Ya, semoga Anda semua masih dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap ikuti himbauan pemerintah, dan semoga keadaan seperti ini agar cepat normal kembali. Oke. Di sini saya mau melanjutkan konten saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang wayang punya cerita. Sudah lama saya tidak membuat konten itu, dan ada beberapa teman saya yang menanyakan tentang konten saya tersebut, tentang koleksi-koleksi wayang saya yang ya masih sedikit jumlahnya, namun ya pasti punya cerita. Nah, pada kali ini saya mau menceritakan atau bercerita tentang pengalaman saya dengan wayang-wayang saya yang hasil corekan saya sendiri atau karangan saya sendiri. Saya menggambar sendiri di kertas, lalu saya setorkan ke penata gitu. Ya, ada 1-2 wayang nanti yang pada konten dulu sudah saya bahas, namun akan saya ulangi kembali ya, mulai saja. Ini dulu saya sudah pernah membahas tentang kayon ini, bahwa kayon ini dulu pernah hampir saja membakar kamar kos. Ya, saya menyorek atau menggambar kayon ini adalah sebetulnya penggabungan dari beberapa kayon. Saya jadikan satu contoh. Ini raksasa kembar Cingkoro Bolo Poto. Saya terinspirasi dari kayon milik Bapak Kondang Sutresno, yaitu Ketua Padi Pusat. Nih, terus untuk gapuranya sendiri kolaborasi antara gapura seperti kayon milik Ki Purboasmoro, dan ini gunungan candi milik Ki Mantep Sudarsono. Ini kemudian binatang-binatangnya saya terinspirasi dari kayon lingkungan hidup karya Ki Bambang Suwarno. Itu, dan belakangnya itu saya terinspirasi dari kelir atau layar dari pertunjukan ketoprak. Tuh. Nah, kemudian nih dulu juga pernah saya bahas, ini Brotoseno. Ini dikerjakan seingat saya hanya 10 hari. Pokok singkat lah, kurang lebih 10 hari itu. Mulai dari menyorek di kulit sampai finishing memasang gapit gitu. Dan ini jarik atau kainnya saya gempur atau ditatah motif kotak-kotak. Nih loh, tuh Brotoseno. Kemudian ini Kartomarmo dan Haswotomo. Ini saya menyoreknya bersamaan. Pada waktu itu saya bingungnya mau membuat Kurawa, tapi modelnya bagaimana saya bingung. Kemudian saya diberi inspirasi oleh teman saya bahwa Kurawanya diberi sinom. Ini namanya sinom, kemudian diberi rambut dan diberi keris. Akhirnya saya corek, jadinya seperti ini waktu saya jadikan wayang. Mohon maaf karena bising suara kendaraan sepeda motor, karena
rumah saya tepi jalan, jadinya ya mohon maaf ada agak bising suara sepeda motor dan kendaraan lainnya. Tuh, ini juga begitu, jaritnya digempur, motif parang. Ini juga motif parang. Nah, rencana Kurawa yang sering muncul itu akan saya model seperti ini. Jadi ada sinom, keris, dan ini bagian sumpengnya. Ini ada hiasannya ini. Mohon maaf saya kurang tahu ini namanya, Mbak. Tuh, jadi sebagai ciri khas. Gitu. Ke sini. Terus sini saja. Oke. Yang berikutnya adalah ini Sasran atau Raja Sabrang Bagus. Di istilah pedalangan biasanya disebut dengan tokoh Sasran. Ini saya coret atau saya karang karena saya terinspirasi oleh seseorang yang bersifat sombong atau congkak yang suka memamerkan kekayaannya. Makanya di sini saya memakai mahkota, terus dikolaborasi dengan gelung. Ini saya terinspirasi dari wayang Jawa Timuran. Kemudian ini wayang alusan, namun memiliki mulut gusen. Ada yang menyebut salitan, namun matanya jahitan. Ini seperti wayang gaya Yogyakarta. Saya terinspirasi dari wayang Yogyakarta. Kemudian di sini memakai baju sebagai menandakan bahwa dia orang Sabrang. Terus memakai keris yang dikasih bunga, untaian bunga, terus memakai pedang. Untuk sunggingannya ini kainnya atau jaritnya saya mengambil seperti wayang perayungan. Namun ya seperti ini ya, Sasran. Kemudian Setyaki. Nah, pembuatan Setyaki ini bersamaan dengan Kartomarmo dan Aswatomo itu. Setyaki ini juga gitu, jaritnya saya gempur, limar. Nah, apa kok saya suka dengan jarit atau kain gempuran? Karena dengan digempur nanti semakin memberi warna atau corak pada wayang semakin banyak. Gitu. Jadi pengecatannya juga bisa bervariasi. Ini saya terinspirasi dari Setyaki wayang orang. Jadi memakai celana pendek, tidak memakai celana panjang. Garuda mungkur juga agak besar sedikit. Namun hanya saja ini saat saya menyorek Setyaki ini jangkahnya kurang lebar. Gitu. Setyaki. Nah, di sisi yang sudah jadi ini masih ada hasil corekan saya yang sudah jadi wayang, namun masih bentuk putihan atau belum disungging. Di antaranya ini Duryudono. Sama dengan Kartomarmo sama Aswatomo. Walau ini Duryudono, saya beri ini hiasan pada sumping, hanya saja tidak memakai sinom. Kemudian kainnya atau bokongannya saya modifikasi lagi. Ini juga memakai keris. Dan ini saya terinspirasi dari Duryudono gaya Kedu dan Jawa Timuran yang hanya memakai tangan satu. Tuh. Ini belum saya sungging. Tuh. Nah, Duryudono. Nah, yang putih yang disunting sini.
kemudian ini Bomo atau Raja Sabrang, namun yang gagahan atau sering disebut dengan Bumonce. Saya ini mengacu pada Bomo Klatenan. Bomo Klatenan yang kepalanya sedikit menunduk. Biasanya kalau Bumonce gaya Surakarta itu kepalanya agak mendongak, tapi ini saya buat agak menunduk. Nah, waktu saya menyorek ini ada kesalahan yang saya taunya waktu sudah wayang ini sudah jadi baru saya kerasa, yaitu pada bagian lehernya ini terlalu panjang. Jadi kalau orang itu gimana ya, lehernya terlalu panjang, jadi kurang pendek sedikit. Kalau ini lehernya agak sedikit pasti bagus, tapi ini agak panjang sedikit, jadi agak melongok gitu, melongok ke bawah. Ya tapi ya tidak apa-apa lah, malah menjadi suatu ciri khas. Tuh, Monce ini juga belum saya sungging. Nah, alasan tidak saya belum saya sungging karena untuk agar kulitnya mapan atau istilahnya ditarang. Tuh. Kemudian ada putren. Nah, ada 2 putren. Nih, yang satu luruh atau merunduk, yang satu lanyap atau apa ini namanya, mendongak. Yang ini dulu. Ini ceritanya 2 putren ini saya buat karena mau saya berikan kepada seseorang. Hanya saja ini tidak jadi saya berikan, malah saya pakai sendiri. Ini juga belum disungging. Tuh, ini saya melihat profil seseorang, kemudian saya coba buat wayang, jadinya seperti ini. Ini wayang ini 1 hari jadi, percaya tidak percaya 1 hari jadi. Ceritanya saya punya kulit sudah dipentang, ukurannya seabimanyu. Kemudian saya waktu itu juga ingin membuat wayang putren. Saya menyorek di kertas itu mendadak. Kemudian saya menyoreknya juga di penatah wayang. Kemudian saya tanyakan kepada penatah tadi, "Pak, kalau ini 1 hari jadi apa tidak?" Jadi siang ditatah, malam saya ambil. Penatahnya menyanggupi, akhirnya dikerjakan 1 hari. Oh, malah nggak sampai 1 hari sudah jadi. Ini mau saya berikan tapi tidak jadi. Nah, berbeda lagi dengan yang ini. Ini saya menyoreknya di rumah, kemudian saya bawa ke penatah. Dan ini sempat apa ya? Penatahnya sempat tidak mau karena wayangnya, menatahnya wayang ini itu gimana ya? Saya membuatnya langsung 2. Jadi wayangnya kulitnya itu ditumpuk. 2 kulit ditumpuk begini dari menatahnya bersamaan. Tuh. Nah, waktu itu kulitnya terlalu tebal, oleh penatahnya suruh menipiskan dulu. Sudah saya tipiskan, tapi ternyata masih kurang tipis lagi. Akhirnya oleh penatah tadi ditipiskan sendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah jadi, kalau tidak salah ini menatah ini 3 hari jadi. Karena tumpuk 2 tadi. Tuh, terus saya pasang gapit. Kan sudah jadi 2 wayang. Yang 1 saya berikan ke seseorang, yang 1 saya bawa sendiri nih.
Gitu. Jadi saya kalau menyorek wayang biasanya pasti ada alasan tersendiri mengapa saya menyorek wayang itu. Biasanya untuk menandai sebuah peristiwa atau mungkin saya terinspirasi oleh seseorang dan orang itu saya duplikat atau kok duplikat ya. Saya saya gubah menjadi bentuk wayang begitu. Jadi pesan saya, bila punya gagasan atau pemikiran ingin membuat wayang, silahkan berkreasi dan diwujudkan, karena bangga-bangganya seseorang adalah memiliki wayang hasil corekan sendiri, hasil jerih payah sendiri, dan itu nanti kalau sudah digapit oleh gapit bule dan wayangnya diprodo, itu adalah kepuasan tersendiri dari seseorang itu. Nah, kiranya cukup sekian dulu dari saya. Kalau ada kurang atau salahnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tunggu konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.